Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nurul Hidayanti. Sekarang kita akan membahas tentang ukuran letak data. Nah, yang pertama adalah statistik 5 serangkai. Statistik 5 serangkai terdiri dari datum terkecil atau statistik minimum atau X-min, datum terbesar atau statistik maksimum atau X-max, kuartil bawah dengan simbol Q1, kuartil tengah atau median dengan simbol Q2, dan kuartil atas atau dengan simbol Q3. Nah, bisa kita lihat pada tabel di bawah ini. Q2 terletak di antara Q1 dan Q3 karena Q2 adalah nilai tengah atau median. Nah, selanjutnya adalah statistik peringkat dan statistik ekstrim. Statistik peringkat adalah data yang telah tersusun dari yang terkecil ke yang terbesar. Sedangkan statistik ekstrim adalah datum terkecil dan datum terbesar dalam statistik peringkat. Kita langsung saja masuk ke dalam contoh. Tentukan statistik peringkat dan statistik ekstrim pada data berikut ini. Nah, bisa kita lihat data tersebut adalah data yang belum urut. Statistik peringkat data tersebut adalah 1, 2, 3, dan seterusnya sampai dengan 12. Nah, ini adalah statistik peringkat karena statistik peringkat adalah data yang tersusun dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, sedangkan statistik minimum bisa kita lihat di sini ada 1 dan statistik maksimumnya adalah 12. Atau simbolnya X-min sama dengan 1, X-max sama dengan 12. Dengan banyaknya data atau N ada 19 data. Kuartil data tunggal. Kuartil adalah nilai-nilai yang membagi statistik peringkat menjadi 4 bagian yang sama. Sedangkan Q1 atau kuartil 1 diperoleh dengan membagi data di sebelah kiri Q2 menjadi 2 bagian yang sama. Sedangkan Q3 diperoleh dengan membagi data di sebelah kanan Q2 menjadi 2 bagian yang sama. Nah, garis ini kita misalkan sebagai statistik peringkat. Statistik peringkat dibagi menjadi 4 bagian yang sama. 4 bagian yang sama. Nah, dibagi oleh kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Di sebelah kiri itu adalah datum terkecil atau statistik minimum. Nah, sedangkan di sebelah kanan adalah datum terbesar atau statistik maksimum. Kita masuk ke dalam contoh. Tentukan kuartil dari masing-masing kelompok bilangan berikut. 2, 3, 4, 6, 8, 9. Nah, statistik peringkatnya adalah data yang diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, di sini bisa kita hitung nilai mediannya adalah 4 ditambah 6 dibagi 2, sama dengan 5. Nah, di sini adalah mediannya yaitu 5. Untuk mendapatkan Q1, kita bisa lihat data di sebelah kiri Q2. Anggap saja di sini Q2. Data di sebelah kirinya ada 4, 3, 2. Nah, bisa kita lihat 3 adalah Q1. Sedangkan untuk mencari Q3. Q3 data di sebelah kanan, Q2. Nah, bisa kita lihat datanya 6, 8, 9. Nah, di sini 8 adalah Q3-nya. Nah, bisa kita tulis Q2-nya sama dengan 5, Q1-nya sama dengan 3, Q3-nya sama dengan 8, X-min-nya di sini ada 2, sedangkan X-max-nya ada 9. Rataan kuartil dan rataan 3. Rataan kuartil atau RK dengan rumus setengah dalam kurung Q1 ditambah Q3. Nah, sedangkan rataan 3 atau RT dengan rumus 1/4 dalam kurung Q1 ditambah 2Q2 ditambah Q3. Nah, kita masuk ke dalam contoh.
Suatu perusahaan mengadakan tes terhadap 14 orang yang melamar sebagai sekretaris. Perusahaan tes ini dilakukan dalam kemahiran mengetik dihitung dari banyak kata per menit sebagai berikut. 36, 41, 58, dan seterusnya sampai dengan 45. Nah, di sini bisa kita lihat datanya belum urut ya. Yang pertama, hitunglah statistik 5 serangkai. Yang kedua, rataan kuartil atau RK. Yang ketiga, rataan 3 atau RT. Yang pertama, menghitung statistik 5 serangkai. Nah, sebelum kita menghitung statistik 5 serangkai, kita harus mencari statistik peringkatnya, yaitu data yang diurutkan dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Nah, dari sini kita bisa melihat statistik minimumnya adalah 36 atau X1-nya sama dengan 36 atau X-min-nya sama dengan 36. Nah, sedangkan statistik maksimumnya adalah 58 atau di sini X14 sama dengan 58 atau X-max-nya sama dengan 58. Nah, data lengkapnya 36, 40, 41 dan seterusnya sampai dengan 58. Nah, di sini untuk mencari Q2 atau medianya, kita dapat di sini nilai tengahnya ada dua data, yaitu 43 dan 43. Kita mencari dengan rumus 43 ditambah 43 dibagi 2 sama dengan 43. Jadi Q2-nya atau medianya adalah 43. Nah, anggap saja di sini dan kita ambil data kirinya. Dari sini dari 43 sampai dengan 36 dan data sebelah kanannya dari 43 sampai dengan 58. Nah, data kirinya diperoleh 41 sebagai Q1 dan data di sebelah kanannya kita peroleh 47 dengan Q3-nya sama dengan 47. Jadi, statistik serangkai data di atas adalah, nah lanjutannya, statistik 5 serangkainya tadi Q2-nya adalah 43, Q1-nya adalah 41, Q3-nya adalah 47, X-min-nya adalah 36, X-max-nya adalah 58. Nah, rataan kuartil atau RK-nya dengan rumus setengah Q1 ditambah Q3. Setengah kita masukkan Q1-nya 41 dan Q3-nya 47, mendapatkan hasil 44. Sedangkan rataan 3 atau RT dengan rumus seperempat dalam kurung Q1 ditambah 2 Q2 ditambah Q3. Nah, kita masukkan saja nilai Q1 41, nilai Q2 adalah 43, dan nilai Q3 adalah 47, menghasilkan nilai 43,5. Desil. Desil adalah ukuran yang membagi data berurutan menjadi 10 bagian yang sama. Letak desil ke I atau rumus letak desil ke I sama dengan I dalam kurung N plus 1 per 10. Dengan I-nya adalah 1,2,3 sampai dengan 9. Nah, sedangkan N-nya banyaknya data. N itu harus lebih dari 10. Nah, penentuan nilai desil bergantung pada I dalam kurung N plus 1 per 10, yaitu bilangan asli nilai desil sama dengan XI dalam kurung N plus 1 per 10. Sedangkan bukan bilangan asli atau pecahan. Penentuan nilai desil dilakukan dengan cara pendekatan interpolasi linier. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan masuk ke dalam contoh. Diberikan data X1, X2, X3 sampai dengan X11. Tentukan desil pertama atau D1, desil kelima atau D5, desil ke-8 atau D8. Nah, pembahasannya. Desil pertama, D1. Letak desil ke-1. I dalam kurung N plus 1 per 10. I 11, N-nya tadi ada 11. 11 ditambah 1 per 10 sama dengan 1,2.
Nah, berhubung ini pecahan, kita menggunakan interpolasi linier. Hal ini berarti kita menggunakan interpolasi linier sebagai berikut. D1 sama dengan X1 plus 0,2 X2 min X1. Nah, sedangkan untuk desil kelima atau D5. Letak desil kelima. Di sini 5, 11 ditambah 1 per 10 sama dengan 6. Berhubung 6 adalah bilangan asli, maka nilai D5-nya adalah X6. Selanjutnya desil ke 8 atau D8. Letakkan desil ke-8 dengan rumus 8 dalam kurung 11 ditambah 1 per 10 menjadi 9,6. Nah, 9,6 adalah pecahan, jadi kita menggunakan interpolasi linier menjadi D8, maaf ini salah nulis, D8 sama dengan X9 ditambah 0,6 dalam kurung X10 dikurangi X9. Persentil. Persentil adalah ukuran yang membagi data berurutan menjadi 100 bagian yang sama. Letak PI sama dengan I dalam kurung N plus 1 per 100. PI sama dengan persentil ke I. N sama dengan banyaknya data. Nah, kita masuk ke dalam contoh. Tentukan persentil ke 65 dari data sebagai berikut ini. 6,5,8 sampai dengan 5. Nah, di sini bisa kita lihat datanya belum berurutan. Jawab. N-nya ada 15 data atau banyaknya data ada 15. I-nya sama dengan 65 karena di sini persentil ke 65. Jadi I-nya adalah 65. Data terurut. Jadi kita sebelum melakukan mencari PI, kita harus mengurutkan data terlebih dahulu dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, di sini kita langsung PI sama dengan I dalam kurung N plus 1 per 100. Nah, P65 kita masukkan nilainya adalah 65 sama dengan 65. N-nya adalah 15. 65 dalam kurung 15 ditambah 1 per 100 sama dengan 10,4. Nah, jadi P6 sama dengan X10 ditambah 0,4 dalam kurung X11 min X10. Nah, jadi P65 sama dengan nilai X10-nya adalah 7 ditambah 0,4. X11-nya adalah 8 dikurangi 7 karena nilai X10-nya adalah 7 sama dengan 7,4. Jadi persentil 65 adalah 7,4. Nah, selesai sudah materi ukuran letak data. Semoga bermanfaat untuk kalian dan mudah dipahami. Nah, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan pakai sabun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.